Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Wal Asri. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai Wal Asri. Mudah-mudahan dengan informasi ini maka hati kita semakin dekat dengan pengajian Wal Asri. Apakah Wal Asri itu? Maksud saya, apakah pengajian Wal Asri itu dan apa tujuannya? Jadi berpangkal daripada keinginan saya pribadi ingin mempelajari Al-Quran dan ingin memahami serta menerapkan dan mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari, maka saya berpikir bahwa memahami Al-Quran itu memang perlu suatu niat yang khusus, suatu niat yang serius, dan suatu niat yang betul-betul harus direncanakan supaya hasilnya maksimal. Nah, apa ukuran daripada maksimal itu? Tentu saya harus mendefinisikan hasil yang maksimal dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Buat saya, maksimal itu adalah dengan mempelajari Al-Quran ini, maka bisa membentuk diri saya menjadi orang yang bertakwa. Nah, apakah itu orang yang bertakwa? Maka itu bisa kita lihat nanti di episode-episode video kita di channel ini. Silakan apabila Anda ingin mengetahuinya. Ukuran yang saya tetapkan untuk maksimal ini tentu saya sesuaikan dengan kondisi saya, yaitu kondisi orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Badan sudah tidak sekuat remaja dan waktu yang sangat luang, yaitu setelah menjalani pensiun. Jadi tujuan saya adalah untuk mendapatkan hal seperti tersebut, yaitu bagaimana menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh kitab suci Al-Quran. Jadi saya mempelajarinya bukan untuk menghafal, bukan untuk bersuara bagus atau bisa menyenandungkan Al-Quran, namun bisa memahami dan mengamalkan. Oleh karenanya saya harus memperoleh itu semua dengan secara terencana. Sudah beberapa hal saya lakukan sehingga akhirnya terbentuklah pengajian ini. Awalnya pengajian ini adalah rasa penasaran saya dengan kitab suci Al-Quran. Kenapa saya penasaran? Karena selalu bertanya dalam hati, apa manfaat daripada mempelajari Al-Quran yang dihubungkan dengan kehidupan saya sehari-hari atau kehidupan manusia. Ternyata setelah dipelajari banyak sekali hubungannya. Malah bisa dibilang kita tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran kepada diri kita. Awalnya tentu saja kita tidak menyadari, atau saya tidak menyadari hal tersebut, karena saya menganggap Al-Quran itu hanya buku biasa, buku bacaan yang sama dengan buku-buku lain. Namun semakin hari semakin kesini
saya berpikir bahwa tidak mungkin hal itu. Artinya begini, bisa saja itu menjadi buku biasa, namun bisa juga itu menjadi buku yang istimewa. Tergantung dari kita bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk itu maka saya harus memakai jalan untuk memahaminya. Saya harus belajar. Namun dengan usia yang sudah seperti ini, bagaimana cara belajarnya? Apakah saya harus mengikuti pengajian-pengajian sebagaimana pengajian yang ada, atau bagaimana? Atau saya harus ikut sekolah, atau saya harus ikut madrasah lagi? Alhamdulillah ternyata saat ini sudah ada yang namanya sosmed atau sosial media, khususnya YouTube, yang membuat cara belajar kita semakin baik dan semakin berkembang, semakin inovatif dan semakin beragam. Artinya dulu kita harus duduk di dalam kelas, kita harus di depan guru pengajian. Saat ini kita belajar cukup dengan mempelajarinya di YouTube, yang banyak sekali masukan, banyak sekali ilmu di situ. Kita eksplor satu persatu. Tentunya kita juga harus mengeksplor daripada Al-Quran itu sendiri. Walaupun saya pernah masuk ke dalam suatu pengajian rutin, yang tentunya itu sangat membantu daripada diri saya untuk mengenal atau mencari metode yang lebih baik atau lebih cocok buat saya untuk memahami Al-Quran. Ikutlah saya dalam pengajian itu, dan saya banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dari pengajian tersebut. Menurut saya inilah awalnya untuk mempelajari Al-Quran. Lalu dengan ilmu yang hanya sedikit tersebut, saya mencoba untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut, yaitu dengan membentuk atau mengadakan pengajian keluarga, yang mana itu hanya meliputi keluarga saya saja dan keluarga kakak saya. Namun karena adanya pandemi, terpaksa pengajian tersebut kita hentikan. Namun saya berpikir bahwa cara belajar Al-Quran harus tetap dijalankan, yaitu menyampaikan ayat-ayatnya. Cara belajar yang paling baik belajar Al-Quran untuk memahaminya adalah menyampaikannya. Dan salah satu cara untuk menyampaikan adalah melalui medsos ini atau melalui channel ini. Mudah-mudahan dengan channel ini diri saya pribadi bisa lebih mendalami daripada Al-Quran. Jadi salah satu tujuan daripada membangun channel ini adalah untuk membangun diri saya dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Di samping untuk belajar atau untuk mempelajari ini bagi diri saya juga berharap mudah-mudahan dengan saya share di medsos bisa juga untuk digunakan oleh para sahabat wal asri untuk mempelajarinya. Ya, mudah-mudahan pengajian ini makin lama makin menarik dan makin mendorong minat kita untuk mempelajari Al-Quran.
Kita doakan bersama, mudah-mudahan diri kita masing-masing bisa mengambil faedah yang besar dari channel ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yang saya anggap perlu untuk disampaikan, yaitu bagaimana menggunakan channel ini. Jadi channel ini dirancang untuk digunakan sebagai berikut. Channel ini dirancang dengan audiovisual, artinya bisa dinikmati di televisi ataupun di handphone dan kita tonton materinya. Namun bisa juga dilakukan menikmatinya dengan headset. Dengan headset lalu kita on-kan dan kita dengarkan suaranya. Dengan model seperti itu, maka kita bisa mengakses atau mempelajari, atau kita bisa belajar bersama-sama di channel ini dengan cara seperti itu. Kita tonton atau kita gunakan headset. Apabila kita tidak bisa tidur malam, kita bisa gunakan headset untuk menemani kita dalam mengantar kita tidur, yaitu dengan menggunakan headset. Begitu juga mungkin apabila kita di dalam kendaraan, kita bisa gunakan. Kita bisa tetap belajar, kita bisa tetap ngaji bersama-sama. Baik, mudah-mudahan dengan model seperti ini kita bisa terus mempelajari kitab suci, dan kita bisa membentuk diri kita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Demikian dahulu apa yang bisa saya deliver kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada episode-episode yang akan datang dengan materi-materi yang lebih menantang, lebih menarik maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.